Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 482. Pada saat yang sama, ada keserakahan di mata pria besar itu, tetapi itu hanya berkelebat sesaat. Baiklah, sekarang uangnya sudah dibayarkan. Ayo ikut aku menjemput untuk orang-orang. Setelah pria besar itu mengatakan ini, dia membawa Dev dan yang lainnya kembali ke panggung. Pria besar itu membuka sangkar besi dan menggendong kedua wanita itu keluar. Kalian boleh membawa orang-orang ini pergi, tapi ingat untuk memberi tanda tahanan pada mereka. Kalau tidak, karena mereka adalah ras manusia, dan mereka tidak akan bisa bergerak di kota ini. Dan manusia-manusia ini hanya bisa menjadi budak. Tidak masalah jika Anda ingin melampiaskan nafsu, tetapi mereka tidak boleh punya anak, karena itu akan menodai garis keturunan ras manusia binatang kita. Pria besar itu memberi instruksi pada Dev dan dua orang lainnya. Itu bukan urusanmu. Dia milikku sekarang. Matthew berkata, dan tidak sabar untuk pergi bersama kedua wanita itu. Melihat ekspresi Matthew yang tidak sabar, Dev hanya bisa tersenyum tak berdaya. Setelah Dev dan yang lainnya pergi, seorang pria bermata biru berjalan mendekati pria besar itu. Pria besar, apakah mereka benar-benar menghabiskan 1000 koin gioperi? Tanya pria bermata biru itu. Pria besar itu mengangguk, ya. Tetapi mereka memiliki lebih dari 1000 koin gioperi di dalamnya. Aku rasa setidaknya ada 10.000 di dalam tas penyimpanan itu. What? 10.000? Pria bermata biru itu berseru, sepertinya kita akan menjadi kaya. Kota ini dalam keadaan siaga ketat akhir-akhir ini, jadi mungkin sulit untuk mengambil tindakan. Ada tentara yang berpatroli di setiap jalan. Dan kudengar kota harimau terbang telah mengirim banyak mata-mata, menunggu kesempatan untuk membunuh penguasa kota. Tidak bijaksana bagi kita untuk mengambil tindakan sekarang. Meskipun orang itu besar, dia tidak bodoh. Kesempatan itu langka dan tidak akan pernah datang lagi. Jika kita berhasil kali ini, kita akan meninggalkan kota badak. Dengan begitu banyak koin gioperi, kita bisa bebas dan mudah pergi kemana saja. Pria bermata biru itu membujuk pria besar itu. Setelah ragu sejenak, lelaki besar itu mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita bertindak cepat. Setelah itu, kedua sosok itu menghilang seketika. Sementara Dev dan yang lainnya tidak tahu bahwa kesombongan Matthew dengan memamerkan begitu banyak koin gioperi telah membawa mereka ke dalam masalah. Matthew membawa kedua wanita itu ke tempat terpencil. Ada nafsu memuncak di matanya dan dia terus menjilati bibirnya. Melihat Matthew, kedua wanita itu gemetar dan berkata dengan tubuh gemetar, jangan bunuh kami, tolong, jangan bunuh kami. Asalkan Anda tidak membunuh kami, Anda boleh melakukan apa saja kepada kami, apa saja. Kedua wanita itu berlutut di tanah sambil menangis. Dev melangkah maju, membantu kedua wanita itu berdiri dan berkata, kau tidak perlu takut, kami tidak akan membunuhmu. Kami sebenarnya adalah ras manusia, jadi, jangan takut. Mendengar perkataan Dev, kedua wanita itu jelas terkejut, karena mereka tidak merasakan aura ras manusia dari Dev dan dua orang lainnya. Kalian berdua berasal dari mana? Rushkov bertanya. Lagi pula, melihat kedua wanita itu, mereka hanya berada di transformasi alam abadi negeri peri, dan mereka pasti dibawa ke sini melalui jalan surga. Kami adalah kultivator dari dunia Wuxu. Kami diteleportasi ke tempat ini dengan jalan surga. Kami tidak tahu bahwa alam surgawi begitu kejam. Kami tertangkap begitu tiba di sini. Kedua wanita itu menangis. Awalnya, mereka dianggap yang terbaik di dunia mereka sendiri, dan mungkin adalah ratu yang dapat menutupi langit dengan satu tangan. Lagi pula, mereka yang dapat dibimbing oleh jalan surga pastilah mereka yang memiliki bakat baik. Tetapi mereka tidak dapat membayangkan bahwa mereka makhluk yang kuat di dunia mereka sendiri, akan menjadi tawanan di alam surgawi. Perasaan hampa ini sungguh tak tertahankan. Namun, setiap kultivator pergi ke alam surgawi dan berbicara tentang keindahan alam surgawi, tetapi tidak seorang pun pernah menyebutkan kekejaman alam surgawi. Kalian juga pembudidaya dari dunia Wuxu? Rushkov terkejut, lalu dia berkata dengan gembira, aku juga dari dunia Wuxu. Kedua wanita itu juga terkejut dan bertanya, apakah kau juga seorang pembudidaya dari dunia Wuxu?
Siapa namamu? Lagi pula, tidak banyak orang di dunia wuksu ini yang dapat dibimbing oleh Dao Agung Jalan Surga, dan dia dapat mengetahuinya hanya dengan menyebutkan nama mereka. Namaku Rushkov Siu, kata Rushkov. Senior Siu? Kedua wanita itu terkejut lagi. Bukankah kau telah dibimbing oleh Dao Agung Jalan Surga ratusan tahun yang lalu? Selalu ada legenda tentangmu di dunia wuksu. Kami dua bersaudari juga menjadikanmu sebagai panutan. Tapi, mengapa kau masih di sini setelah bertahun-tahun? Ketika Rushkov mendengar ini, dia langsung merasa malu. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia akan langsung dijebloskan ke penjara begitu dia dituntun oleh Jalan Surga ke sini. Lagi pula, dia sendiri telah menjadi seorang panutan bagi mereka berdua. Rekan Siu punya misi di sini. Dia telah menjadi penengah konflik antara tiga ras, jadi dia tidak pernah pergi selama bertahun-tahun. Dev melihat ekspresi malu Rushkov dan bergegas membantunya. Dev juga tidak menyangka bahwa Rushkov masih menjadi sosok yang sangat kuat di dunia wuksu dan bahkan telah menjadi legenda. Wah! Senior Siu sungguh hebat. Kedua wanita itu memandang Rushkov dengan kagum. Baiklah, berhenti bicara di sini dan cari tempat tinggal dulu, kata Dev. Lagi pula, kedua wanita itu hanya mengenakan pakaian dalam dan berdiri di jalan, yang mana bukanlah hal yang tidak senonoh. Tidak jauh di depan, ada sebuah penginapan tempat kami tinggal. Salah satu wanita itu berkata, "Hei, bagaimana kau tahu?" Methu bertanya dengan rasa ingin tahu. Wanita itu tersipu dan menundukkan kepalanya, sambil berkata, "Kami ditangkap dan tinggal di toko itu untuk melayani pria besar itu. Dia berencana untuk menjual kami setelah dia cukup bersenang-senang dengan kami." Melihat kedua wanita itu, Methu merasa sedikit kasihan. Mereka awalnya adalah ratu, namun kini mereka telah menjadi mainan. "Ayo kita pergi dan menginap di hotel," desak Methu, tampak tidak sabar. Rekan Taois Chen, terima kasih banyak atas apa yang kau lakukan tadi. Dalam perjalanan menuju penginapan, Rushkov menatap Dev dengan rasa terima kasih dan berkata, "Itu bukan apa-apa. Ingat, saat kau berada di luar sana, kau harus mempunyai identitas. Lagi pula, tidak ada yang mengetahuinya. Apakah kau tidak tahu bagaimana cara menyombongkan diri?" Dev tersenyum tipis. Rombongan tiba di penginapan, pemilik penginapan hanya melihat-lihat lalu menyiapkan kamar untuk Dev dan rombongan. Dev sekarang kaya, jadi dia tinggal di kamar mewah. Dan setiap ruangan memiliki formasi untuk membantu dalam kultivasi. Setelah menata kamar-kamar, Methu tidak sabar untuk pergi ke dua kamar wanita. "Tuan Hu." Melihat ini, Rushkov memanggil Methu. "Ada apa? Apakah kau mau berbagi satu denganku?" Methu bertanya. Rushkov menggelengkan kepalanya. "Tidak, tidak. Tuan Hu, kedua wanita ini berasal dari dunia yang sama denganku. Tolong tunjukkan padaku sedikit ketulusan dan bersikaplah lembut." "Brengsek. Sial, sekuat apapun aku, bisakah aku melebihi pria besar itu?" Methu terdiam beberapa saat, lalu berjalan memasuki ruangan. Rushkov memikirkannya dan itu masuk akal. Jika dua wanita bisa melayani pria besar, maka melayani Methu akan mudah bagi mereka. Tak lama kemudian, terdengar teriakan-teriakan penuh gairah dari kamar kedua wanita itu. Dev kesal setelah mendengar ini, jadi dia langsung pergi ke menara penindas iblis untuk berlatih. Kota Badak, rumah penguasa kota. Di sebuah istana yang sangat tinggi, penguasa kota, Miles Niu, tengah duduk di singgasana naga yang tinggi dengan ekspresi serius. Di bawah ada dua baris pejabat puncak kota Badak, masing-masing dari mereka dengan wajah cemberut. "Tetua Agung, apakah mata-mata dari kota harimau terbang belum tertangkap?" Penguasa kota Miles Niu bertanya. "Tuan kota, aku telah meningkatkan patroli tentara, dan seluruh istana tuan kota telah diperkuat. Tidak seorang pun diizinkan masuk tanpa identitas," kata Tetua Agung tergesa-gesa. "Kota harimau terbang telah berulang kali mencoba menduduki kota kita. Ini keterlaluan. Cepat atau lambat aku akan menghancurkan mereka." Miles Niu menggertakkan giginya dan memukul meja di depannya dengan keras.
Meja itu langsung berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Apakah kalian sudah menemukan anak-anakku? Kemana kedua anak itu pergi? Miles Niu mengambil nafas dalam-dalam, mengatur suasana hatinya, lalu bertanya. Tuan Kota, menurut laporan dari gerbang kota, Tuan Putri dan Pangeran telah kembali, dan mereka berdua keluar kota untuk bermain. Kata Tetua Agung. Bajingan. Goblok. Beraninya mereka keluar dan bermain di saat kritis seperti ini. Jika mereka tertangkap oleh orang-orang kota harimau terbang, bukankah kita akan berada dalam posisi pasif? Aku akan memberi pelajaran pada kedua anak bodoh ini. Miles Niu berkata demikian, lalu berdiri dan pergi. Saat ini, Eliza dan Elijah ada di ruangan. Eliza memarahi saudaranya yang tidak patuh. Kau, ketika ayah datang, dia pasti akan memberimu pelajaran. Kau bersikeras kabur. Kau pasti membuat ayah marah. Kakak, ayah mau memukulku, kau harus melindungiku. Elijah juga sedikit takut. Namun baru saja Elijah selesai bicara, Miles Niu itu menyerbu masuk, menyambar tanduk di dahi Elijah, dan memukul pantatnya. Elijah dipukuli begitu keras hingga ia menangis memanggil orang tuanya. Untungnya, Eliza menghentikannya. Ingat, jika kau berani meninggalkan kota ini lagi, aku akan mematahkan kakimu. Kata Miles Niu dengan marah. Kakakku juga keluar, kenapa kau tidak memukulnya? Elijah menangis sangat sedih. Kau masih berani mengatakan itu? Aku akan memukulmu? Eliza melangkah maju dan memukul Elijah. Elijah menangis semakin sedih. Dia dipukuli 2 kali berturut-turut, jadi bagaimana mungkin dia tidak menangis? Kalian berdua, kalian bahkan tidak boleh meninggalkan istana ini. Ada banyak mata-mata dari kota harimau terbang yang menyelinap ke kota ini. Jauhi orang asing di masa mendatang. Kata Miles Niu. Ayah, kami bertemu orang di luar kota. Kakakku. Elijah ingin mengatakan bahwa dia bertemu seseorang dan Eliza memberinya token. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Eliza menendangnya dan memotong perkataan Elijah. Eliza, apa yang baru saja dikatakan adikmu? Tanya Miles Niu. Kami bertemu beberapa biksu yang diarahkan oleh jalan surga di luar kota, dan aku menghajar mereka. Eliza berkata cepat. Tidak masalah bagimu untuk melawan para biksu yang baru saja dibawa ke sini, tetapi jangan memprovokasi yang lain. Kau masih perlu melatih kemampuanmu. Miles Niu berkata demikian, lalu berbalik dan pergi. Melihat ayahnya pergi, Eliza meraih Elijah dan mulai memukul dan menendangnya lagi. Orang ini hampir memberitahu tentangnya dan membuat dirinya dalam masalah. Tentu saja Eliza tidak akan melepaskannya begitu saja. Setelah memukuli Elijah, Eliza berpikir bahwa dia mungkin tidak akan bisa meninggalkan istana tuan kota untuk sementara waktu, jadi dia ingin menghubungi Dev untuk melihat di mana Dev dan yang lainnya berada, agar tidak disalahpahami oleh Dev dan berpikir bahwa dia belum memenuhi tugasnya sebagai tuan rumah yang baik. Tetapi Eliza mencoba segala cara namun tidak dapat menghubungi Dev sama sekali, dan tidak dapat mengetahui lokasi Dev. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini seharusnya tidak terjadi. Wajah Eliza penuh dengan kebingungan. Dia tidak tahu kalau Dev sudah menggadaikan token itu sejak lama, dan token itu disegel, jadi Eliza tidak bisa menemukannya. Di dalam penginapan, Matthew masih berjuang. Harus dikatakan, orang ini sangat kuat. Dia juga harus mengatakan bahwa kedua wanita itu sama kuatnya. Dan dirasa tidak ada seorang pun yang mau menyerah, jadi pertarungan terus berlanjut. Dev keluar dari menara penindas iblis dan menyaksikan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa di dalam menara penindas iblis, rasanya waktu sudah lama berlalu, tapi di luar, hanya beberapa jam saja berlalu. Jika masih ada sumber daya tersisa, Dev tidak akan keluar. Menara penindas iblis memang hebat, tapi dari mana aku mendapatkan sumber daya? Apa yang paling dikhawatirkan Dev sekarang adalah sumber daya untuk berkultivasi. Mendengarkan suara-suara yang datang dari kamar sebelah, Dev merasa sedikit kepanasan, jadi dia keluar kamar dan berencana untuk berjalan-jalan. Begitu dia keluar, Dev melihat Rushkov berdiri di luar pintu, tampak sedikit cemas. Rekan Taoisiu,
Ada apa? Dev bertanya. Oh, tidak ada apa-apa. Aku hanya khawatir kedua adik perempuanku tidak akan mampu menahan serangan rudal Tuan Hu. Ruskov berkata. Tenang. Jangan khawatir, yang ada hanya sapi yang mati karena kelelahan, tapi tidak ada ladang yang membusuk. Ikutlah denganku untuk jalan-jalan. Dev menepuk bahu Ruskov, lalu keduanya berjalan keluar. Namun begitu mereka keluar dari penginapan, mereka berpapasan dengan pria besar dan pria bermata biru itu. Ketika pria besar itu melihat Dev, dia sedikit terkejut, lalu buru-buru menyapanya. Rekan Taois, sungguh kebetulan. Kebetulan sekali. Dev mengangguk, tanpa banyak bicara, dan membawa Ruskov ke jalan. Pria besar itu menatap pria bermata biru, lalu mengikutinya dengan tenang. Tepat ketika kedua orang itu hendak menyerang Dev dan Ruskov, mereka melihat sekelompok berbaju besi hitam datang ke arah mereka. Totalnya ada lebih dari 10 orang, dan setiap prajurit memancarkan aura yang sangat kuat. Melihat hal ini, Dev dan Ruskov segera bersembunyi, takut kalau mereka akan menghalangi jalan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Melihat hal ini, si pria besar dan bermata biru langsung mengurungkan niatnya untuk mengambil tindakan. Mereka adalah prajurit dari kota Badak dan mereka sangat kuat. Terlebih lagi, orang-orang ini semuanya membawa aura pembunuh. Untuk memiliki aura seperti itu, dapat dikira-kira berapa banyak pertarungan yang telah mereka alami dan berapa banyak orang yang telah mereka bunuh. Brengsek. Sialan, ini sangat menakutkan, para prajurit itu sangat kuat. Ruskov menatap prajurit yang berjalan mendekat, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Itu wajar saja. Ini alam surgawi. Jika kita mencapai surga yang lebih tinggi di alam surgawi, bahkan para penjaga di gerbang mungkin adalah dewa abadi emas. Dev tersenyum sedikit. Itu benar. Aku adalah tokoh legendaris di dunia Wuxu, tapi di sini aku bahkan tidak selevel dengan seorang penjaga gerbang. Ruskov tersenyum canggung. Jangan berkecil hati. Selama kita bekerja keras secara perlahan, keadaan pasti akan membaik. Dev menepuk bahu Ruskov. Dev juga sama. Dia sebelumnya seperti seorang kaisar di dunia surga dan manusia, yang dapat berbuat apa saja sesuai keinginannya. Tetapi ketika dia sampai di sini, dia harus berhati-hati dan akan bersembunyi ketika melihat sekelompok tentara. Saat malam tiba, api besar berkobar di sekitar kota Badak, menerangi seluruh kota seterang siang hari. Dan jalanan ramai dengan orang, dan terasa seperti kehidupan pasar. Di sebuah lapangan besar, ada panggung setinggi 100 meter, yang di atasnya dua pria sedang bertarung. Ada kerumunan orang di sekitar, bersorak terus-menerus, dan para tentara menjaga ketertiban. Dev dapat mengetahui sekilas bahwa panggung ini pasti dibuat secara resmi dan tidak mungkin merupakan arena yang dibangun secara pribadi. Dev mengikuti Ruskov dan menyelinap melewatinya, tetapi tidak menyadari pria besar dan pria bermata biru yang mengikuti mereka. Saudaraku, ini buat apa? Setelah Dev masuk, dia menemukan seorang pria parubaya dan bertanya. Pria parubaya itu melirik Dev dan berkata, apakah kau baru saja dibawa ke sini oleh jalan surga? Ya, ya, ya. Dev mengangguk berulang kali. Ini adalah sebuah kompetisi. Jika kau memenangkan pertandingan, kau bisa mendapatkan 50 koin giok-peri. Hanya ada 10 pertandingan dalam sehari. Jika seseorang dapat memainkan ke 10 pertandingan tersebut tanpa kekalahan, dia bisa mendapatkan hadiah 1000 koin giok-peri. Dan akan ada kesempatan untuk memasuki istana tuan kota dan bergabung dengan tentara tuan kota. Pria parubaya itu menjelaskan. Apa-apaan ini? Pukulan dan tendangan, seperti perkelahian antar anak-anak. Ruskov tidak dapat menahan tawa ketika dia melihat dua orang berkelahi di panggung. Apa yang kau tahu? Ini adalah kompetisi yang paling jantan. Kau hanya diperbolehkan menggunakan kekuatan tubuhmu. Kau tidak diperbolehkan menggunakan keterampilan atau auramu. Kami, para manusia binatang, menghargai kekuatan. Yang kami hargai adalah siapa yang memiliki kekuatan lebih besar dan siapa yang memiliki tubuh lebih kuat. Pria parubaya itu menatap Ruskov dengan ketidakpuasan dan berkata. Ketika Ruskov mendengar ini, dia tersenyum canggung. Lagi pula,
dia bukanlah seorang manusia binatang dan tidak mengerti hal-hal ini. Akan tetapi, para manusia binatang memuja kekuatan, dan masing-masing dari mereka mengambil peran yang sangat kuat sebagai contoh. Di panggung tinggi saat ini, dua orang telah bertarung, kepala berdarah, hidung mereka membiru dan wajah mereka bengkak, tetapi tidak ada yang menggunakan keahlian sihir dan aura mereka. Di arena ini, jika Anda menggunakan cara lain, Anda akan diremehkan dan didiskualifikasi. Sekalipun kepalamu pecah dan berdarah, kau tidak dapat menggunakan cara apapun untuk menyembuhkan luka itu, apalagi menyerang lawan. Ini adalah kompetisi kekuatan, daya tahan, dan ketangguhan fisik. Ini cara yang bagus untuk menghasilkan uang. Dev melihat kedua orang yang bertarung di panggung dan tiba-tiba punya ide. Kekuatan Dev mungkin tidak sebagus orang-orang ini, dan wilayahnya tidak setinggi orang-orang ini, tetapi jika dia kuat secara fisik, seharusnya tidak satupun dari orang-orang ini yang dapat mengalahkannya. Hei bocah edan. Apakah kau bercanda? Cara yang bagus untuk menghasilkan uang? Ini mengerikan. Panggung setinggi 100 meter ini, ketika jatuh dari atas, jika kau tidak menggunakan kekuatan apapun, bisakah kau menahannya? Pria parubaya itu melihat Dev yang masih ingin menghasilkan uang dengan bertarung, jadi dia berkata, "Hah? Kenapa? Apakah tidak diperbolehkan menggunakan aura magis apapun saat turun dari panggung?" Dev sedikit terdiam. Jika dia terjatuh dari platform 100 meter dengan daging dan darah, bukankah dia akan sangat kesakitan? Kalaupun tubuhnya kuat, jika terjatuh dari panggung setinggi 100 meter ini, diperkirakan dia akan menjadi lumpur daging. Ada formasi terbatas di panggung tinggi, dan tidak ada cara untuk menggunakan aura. Hanya setelah kemenangan atau kekalahan ditentukan, formasi dibuka, dan Anda bisa santai. Tapi ada banyak orang yang dipukuli dari panggung tinggi sebelum pertandingan usai dan langsung jatuh menjadi lumpur daging. Dengan koin geopri kecil, kau akan kehilangan nyawamu. Apakah kau masih berpikir menghasilkan uang itu mudah? Pria parubaya itu bertanya. Santai. Aturan seperti itu baik-baik saja dan dapat diterima. Dev mengangguk. Rekan Taois Chen, apakah kau ingin naik dan mencobanya? Rushkov bertanya. Ada hal yang sangat menyenangkan, tentu saja saya harus mencobanya. Dev mengangguk dan berkata. Hai. Anak muda, saya menyarankan kau untuk tidak mencoba. Dilihat dari tubuhmu, diperkirakan kau bahkan tidak akan mampu menahan 2 pukulan. Ini baru pertandingan pertama sekarang, dan ada 9 pertandingan lagi setelahnya. Setelah Anda naik, meskipun Anda menang, Anda harus terus menerima tantangan dari orang berikutnya. Dengan cara ini, kau tidak bisa bertahan sama sekali. Jika kau ingin mencoba, kau dapat menemukan waktu yang tepat dan memanfaatkan orang-orang di atas panggung yang telah menjalankan 2 pertandingan dan kelelahan. Ini semua didasarkan pada penggunaan otak, dan tidak ada cara untuk menang dengan kekerasan. Pria parubaya itu memberi Dev ide. Apakah tidak ada orang yang bisa berdiri di atas panggung sampai akhir? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, tentu saja ada, tapi sekarang pertandingan seringkali diatur secara diam-diam. Melalui formulir ini, setelah memainkan 10 pertandingan, mereka dapat memasuki rumah tuan kota. Sekarang orang-orang mengetahuinya, jadi mereka datang hanya untuk melihat kegembiraannya. Setahu saya, selama ribuan tahun, hanya ada 3 orang yang berdiri di panggung sampai akhir tanpa kecurangan. Kau harus tahu, kau tidak menggunakan aura sihir, tetapi dengan kekuatan tubuh, itu tidak ada hubungannya dengan alam. Kata pria parubaya itu. Ketika Dev mendengar ini, dia merasa sangat lucu. Ternyata dunia surgawi ini juga memperhatikan hal-hal tersebut, sama seperti di dunia sekuler, lalu menemukan banyak pendamping. Pemenang pada akhirnya ditentukan secara internal. Apa arti dari permainan semacam ini? Jika demikian, permainan seperti ini tidak berguna. Rushkov tidak bisa menahan diri untuk mendengus dingin. Apa yang kau tahu? Ini adalah etika sosial sifat manusia. Apakah kau melihat 2 orang di panggung tinggi? Meskipun mereka dipukuli hingga hidung memar dan wajah bengkak, semuanya adalah perkelahian settingan. Pria berjas naga itu adalah Ryuzaki, putra keluarga Long di kota Badak. Jadi dia harus menang kali ini. Di tengah,
Mereka sudah mengatur agar orang-orang naik ke atas panggung sejak lama. Semua orang tahu itu, dan tidak ada yang akan naik ke atas panggung. Kita masih harus memberikan wajah pada keluarga Long, kalau tidak kalian tidak akan bisa bertahan hidup di Rhino City, kota badak di masa depan. Pria parubaya bersusah payah memberitahu Dev dan yang lainnya, mungkin untuk menunjukkan bahwa mereka tahu banyak. Boom! 2R. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar dengusan teredam, dan seorang pria di panggung tinggi jatuh dari atas panggung, sementara pria bernama Ryuzaki sedang berdiri. Tuan Long luar biasa. Tuan Long menang. Tuan Long hebat. Untuk sementara, semua orang di antara penonton bersorak dan berteriak, bahkan pria parubaya itu baru saja menarik tenggorokannya dan menggembar-gemborkan Ryuzaki. Kau tahu bahwa itu palsu, mengapa kau masih bertepuk tangan? Dev melihat pria parubaya itu berteriak di tenggorokannya, jadi dia bertanya dengan bingung. Sekarang setelah Dev mengetahuinya, ini adalah settingan, kenapa harus menggembar-gemborkan, dan apa yang luar biasa? Apa yang kau tahu, ikuti saja aku, kau akan tahu sebentar lagi. Pria parubaya itu meminta Dev dan yang lainnya untuk ikut berteriak. Dan Ryuzaki di peron panggung tinggi, menghadapi teriakan semua orang, juga penuh kebanggaan, matanya penuh arogansi. Hadiah. Ditemani oleh hadiah dari Ryuzaki, saat ini di sisi kerumunan, seseorang mengeluarkan tas penyimpanan dan mulai melempar koin giok-peri. Pada saat ini, semua orang semakin memanas, dengan panik berebut. Ketika Dev melihat pemandangan ini, dia sungguh mati rasa. Apa-apaan ini? Jika mereka semua sangat ingin naik ke surga, apakah mereka di sini harus menyanjung orang? Belum ada orang biasa yang memiliki tulang punggung. Semua orang membungkuk untuk mengambil koin giok-peri. Dev tidak memperhatikan, bahkan Ruskov berjongkok, bergegas dengan panik bersama yang lain. Pria besar dan pria bermata biru itu juga membungkuk. Pada saat ini, kecuali Dev sendiri, mereka semua dengan putus asa mengambil koin giok-peri di tanah. Dev tampak menonjol di kerumunan, dan dia tidak tertarik dengan koin giok-peri yang berserakan. Ryuzaki di panggung tinggi melihat Dev, dan Dev juga menatapnya saat ini. Ketika mereka saling berhadapan, Ryuzaki benar-benar memiliki firasat buruk di hatinya. Dengan formasi panggung tinggi dibuka, orang yang baru saja dikalahkan melompat turun dari platform tinggi. Siapa lagi yang datang? Ryuzaki berteriak. Segera seseorang melompat dan melompat ke panggung tinggi. Tidak ada omong kosong, langsung pukulan dan tendangan, dan pada akhirnya Ryuzaki menang, dan kemudian semua orang mulai menggembar-gemborkan lagi, dan ada yang memanggil kakek Ryuzaki. Bagaimanapun, keluarga Ryuzaki memiliki kekayaan yang besar dan sangat bahagia. Ini bisa menjadi sedikit amal. Dan Ryuzaki juga sangat menikmati perasaan ini. Setiap kali dia menang, bawahannya akan melempar koin giok-peri. Hanya saja setiap saat, Dev hanya berdiri tegak dan tidak pernah membungkuk sekalipun. Ryuzaki menjadi semakin penasaran dengan Dev, dan matanya menjadi semakin tajam. Dev ternyata acuh tak acuh terhadap hadiahnya, yang artinya dia tidak memberikan wajahnya dan memandang rendah Ryuzaki. Jadi Ryuzaki sudah memikirkannya sejak lama. Ketika kompetisi selesai, dia ingin melihat siapa Dev dan latar belakang apa yang Dev miliki. Dengan cara ini, Ryuzaki mengalahkan 8 lawan berturut-turut, dan melihat bahwa dia bisa menantang 10 pertandingan tanpa mundur. Dan di pertandingan ke-9, Ryuzaki melirik penonton di antara penonton dan berkata, "Siapa lagi?" Seorang pria hendak berbicara, tetapi Dev menyela. "Biarkan aku mencoba." Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat ke panggung tinggi. Ryuzaki sedikit mengerutkan kening dan menatap Dev. Dan yang lainnya tercengang, melihat Dev di atas panggung dan berkata, "Siapa anak itu? Apakah dia tidak mengerti aturannya? Berani membuat masalah selama permainan Tuan Long, apakah dia bosan hidup? Orang ini, apakah kau ingin memanfaatkan celah dan melihat bahwa Tuan Long telah memainkan 8 pertandingan?" Dengan tubuh kecil itu, diperkirakan Tuan Long akan menjatuhkannya dengan 2 pukulan. Semua orang membicarakan kemunculan Dev yang tiba-tiba. Dan pria parubaya itu memandang Ruskov dan berkata, "Apakah kalian berdua bersama?" "Ya." Ruskov mengangguk. "Kalau begitu sebaiknya kau cari pembantu.
anak itu tidak bisa hidup lagi. Jika dia menyinggung keluarga Long, dia hanya memiliki satu pilihan yaitu mati. Pria parubaya itu membujuk Rushkov. Belum tentu juga. Mungkin identitas dan latar belakang rekan Taoist Chen lebih besar dari Tuan Long. Rushkov tersenyum tipis. Meskipun dia baru mengenal Dev, Rushkov tahu bahwa Dev pasti memiliki latar belakang di belakangnya, dan latar belakangnya sangat kuat. Jika kau tidak mendengarkan kata-kata orang tua ini, maka kau akan menderita dan hanya bisa menunggu untuk mati. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, dia menjauh dari Rushkov, karena takut melibatkan dirinya. Bersambung ke episode 483. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.